Selamat datang di Homi, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Biar lebih mantep dengerinnya, jangan lupa pakai headset dan kerasin volumenya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Homi, Horror Misteri, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Oke, balik lagi dengan Yuda di sini. Di channel kesayangan kita semua. Dan di channel ini, maksudnya di episode kali ini Yuda mau bawakan informasi-informasi tentang beberapa makhluk gaib yang terkenal di Indonesia. Sebelumnya kemarin aku udah coba polling sih, kira-kira apa aja sih yang pengen diangkat sama Homer semua. Dan bukan beberapa sih ya, yang aku lihat banyak sih yang penasaran sama cerita Suster Ngesot. Terus ada yang bilang Wewe Gombel, ada yang bilang Kuyang, ada yang bilang Genderuwo, Pocong, Kuntilanak, Tuyul, Babi Ngepet, segala macem. Tapi untuk episode kali ini Yuda mau bawakan informasi seputar makhluk gaib, yaitu Suster Ngesot, Kuyang, sama Leak Bali. Oke, gak usah terlalu banyak basa-basinya, kita langsung aja ke informasi yang pertama. Oke, informasi yang pertama, aku mau ngebahas soal Suster Ngesot. Ya, Suster Ngesot. Sebenarnya udah banyak sih ya informasi di masyarakat soal Suster Ngesot. Banyak juga cerita soal penampakannya. Terutama biasanya sih di rumah sakit. Ya seperti namanya, Suster Ngesot. Wujudnya ya perempuan, pakai baju suster, tapi cara berjalannya beda. Suster Ngesot ini jalannya yang ngesot. Jadi ngesot itu dia berjalan tapi kakinya diseret gitu ya. Kayak duduk, kayak posisinya tuh duduk. Terus jalannya ya diseret pakai tangan gitu. Kalau menurutku Suster Ngesot tuh sebenarnya udah umum banget ya.
banyak orang yang udah cari info. Banyak juga mitos-mitos yang berkeliaran, cerita-cerita, sampai bahkan Suster Ngesot sendiri beberapa kali udah difilmkan sih. Tapi kali ini aku mau bawa 2 cerita asal-usul dari Suster Ngesot yang bisa dibilang paling banyak beredar sih. Cerita yang pertama itu versinya adalah, jadi di sebuah rumah sakit ada seorang suster dengan paras yang cantik, yang bisa dibilang suster ini tuh jadi idolanya karyawan rumah sakit itu karena cantiknya. Kemudian pada suatu hari si suster ini lagi jaga shift malam. Nah, kebetulan dokter yang berjaga di situ adalah dokter yang bisa dibilang punya rasa sama si suster ini. Terus saat malam, terus kondisi rumah sakit juga sepi, tiba-tiba si dokter ini kayak punya pikiran jahat aja sama si suster ini. Si dokter ini tuh berpikiran untuk ngejebak si suster ini masuk ke ruangannya. Alih-alih si dokter ini minta tolong untuk dibawakan sesuatu, yang memanggil suster ini untuk masuk ke ruangannya. Dan saat si suster ini masuk ke ruangannya, si dokter ini tuh langsung mengunci pintu ruangannya. Dan seketika si suster ini diperkosa secara brutal oleh sang dokter. Panik karena takut perbuatannya akan dibeberkan oleh si suster ini, si dokter ini juga akhirnya membunuh si suster cantik ini. Dan parahnya gak cuma dibunuh, si suster cantik ini pun setelah mati kakinya diamputasi sama si dokter. Kemudian mayatnya dikubur di sekitar halaman rumah sakit itu. Karena gak tenang, makanya arwah dari si suster cantik ini pun gentayangan dan menghantui rumah sakit itu untuk membalaskan dendamnya
kepada si dokter. Nah, itu versi pertamanya dari cerita asal-usul Suster Ngesot. Tapi ada juga yang punya versi lain tentang asal-usul dari Suster Ngesot ini. Versi lainnya adalah seorang suster keturunan Belanda bernama Suster Norah. Nah, dikisahkan Suster Norah ini adalah suster penjaga di salah satu panti jompo. Usut punya usut, Suster Norah ini ternyata melakukan praktik ilmu hitam. Ya, dia punya seperti perjanjian dengan iblis gitu. Dan syaratnya untuk melakukan ilmu hitam itu adalah dengan tumbal. Dan Suster Norah ini melakukan tumbalnya kepada pasien-pasien yang ada di panti jompo itu. Lambat laun warga sekitar pun merasa curiga sama gerak-gerik dari si Suster Norah ini. Sampai akhirnya praktek ilmu hitamnya ketahuan oleh warga. Dan naasnya Suster Norah pun ditangkap rame-rame oleh warga dan dihakimi. Suster Norah diseret keluar dari panti jompo oleh warga. Kemudian dipukuli beramai-ramai. Gak cuma sampai situ aja. Warga yang geram mulai melakukan hal yang lebih nekat lagi. Sebenarnya ada banyak versi tentang cerita ini. Ada yang bilang kaki dari Suster Norah ini dipotong. Ada yang bilang dihancurkan dengan palu yang besar. Dan ada juga yang bilang kakinya dihancurkan dengan batu yang besar. Singkat cerita, Suster Norah dianiaya hingga akhirnya dia meregang nyawa. Tapi sebelum meregang nyawa, dia bersumpah akan gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Ya, itu kisah dari Suster Ngesot yang beredar di masyarakat. Ada yang bilang percaya versi pertama, ada yang bilang percaya versi kedua. Itu semua terserah dari Homer semua buat menilai. Oke.
Setelah suster ngesot, tidak mau bahas soal siluman, hantu, bisa dibilang siluman, dan yang berasal dari Kalimantan. Ya, kuyang. Oke. Hantu kuyang tuh terkenal banget di Kalimantan, bahkan meluas ke seluruh daratan Nusantara. Saking terkenalnya, hantu kuyang ini udah berapa kali difilmkan sih. Contohnya aja film Telaga Angker. Itu filmnya almarhumah Susana. Dalam cerita yang berkembang, kuyang dipercaya merupakan jelmaan dari manusia yang sedang menutup ajaran ilmu hitam. Gunanya untuk mencari keabadian. Tapi ada juga yang bilang kalau ilmu kuyang itu sebagai ilmu pesugihan. Hantu kuyang tuh adalah hantu yang suka mencari dan menghisap darah wanita yang sedang melahirkan atau darah seorang bayi. Buat gambaran perwujudannya, kuyang itu merupakan hantu kepala dengan isi tubuh terurai keluar, tetapi masih menempel tanpa kulit dan anggota badan lainnya. Di siang hari, seorang kuyang ya hidup kayak manusia normal lainnya. Tapi biasanya buat percayaan orang sana, biasanya sih dia pakai pakaian berupa baju panjang atau jubah dengan ciri-ciri selendang yang dililitkan di leher. Pada malam hari, kuyang akan mencari darah bayi yang baru lahir. Gunanya buat menambah ilmunya pastinya. Dan yang biasanya jadi sasaran itu adalah seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Kalau si kuyang ini nggak bisa dapetin wanita yang baru akan melahirkan, kuyang biasanya berkeliaran di permukiman penduduk untuk mencari sisa pembalut wanita yang dibuang sembarangan. Atau bisa dibilang kuyang juga mengkonsumsi darah haid wanita. Untuk para wanita, terutama yang masih gadis, untuk hati-hati sih. Kalau misalnya lagi halangan, bisa aja mungkin pas kalian lagi tidur, si kuyang ini ngedatangin kalian, terus ngehisap darah kalian. Dan
Untuk sebagian kepercayaan, bahkan sebagian menambahkan bulu landak mendampingi bawang merah dan putih tadi. Karena konon katanya kuyang sangat takut dengan bawang dan bulu landak. Ya, itu info dari hantu kuyang yang banyak beredar di masyarakat sekarang. Oke, barusan kita sudah membahas suster ngesot. Kemudian kita udah ngebahas soal kuyang. Kemudian yang selanjutnya aku mau ngebahas soal leak Bali. Wah, ini leak Bali itu kayaknya banyak banget ya ceritanya. Nah, di Bali sendiri pun juga leak itu udah jadi bagian dari budaya. Leak Bali. Leak ini sebenarnya kalau bisa dibilang dari bentuk itu nggak jauh beda dengan kuyang. Ya, jadi leak Bali sendiri itu juga termasuk golongan ilmu hitam buat kepercayaan orang Bali. Dan wujudnya juga banyak. Selain perwujudannya bisa mirip kuyang, leak juga kalau misalnya di beberapa tarian kebudayaan Bali, leak itu digambarkan kayak raksasa atau buto. Kalau orang Jawa bilang buto, raksasa. Jadi dengan wajah yang menyeramkan, mata yang melotot, warna wajah yang merah, gigi taring yang keluar dari mulut, sama lidah yang terjuntai. Di kepercayaan orang-orang Bali, leak itu simbol dari kejahatan. Nah, ya bisa dibilang leak itu penyihir lah. Dan yang memimpin leak itu disebut Rangda. Nah, Rangda ini asal katanya itu dari yang aku udah baca-baca ya. Rangda itu asal katanya dari kata randa atau janda kalau di bahasa Indonesianya. Randa itu berarti dari bahasa Jawa. Nah, konon katanya Lea itu punya apa ya? Kalau di sini ditulisnya 3 legendaris. Jadi ada 3 sosok legendaris dari Lea. Yang pertama itu seorang laki-laki dan yang 2 itu perempuan. Dan
Lea ini juga sama kayak kuyang, dia juga mencari tumbal buat dijadikan pesugihannya. Nah, kalau kita dengar kata Lea itu pasti gak lepas dari lawannya, yaitu Barong. Nah, kalau Lea itu diibaratkan sebagai sesuatu yang jahat, nah si Barong ini adalah kebalikannya. Barong ini dianggap sebagai roh kebenaran. Secara etimologi, kata Barong diyakini berasal dari Sanskerta, yaitu kata barwang, yang dalam bahasa Melayu dan Indonesia sejajar dengan kata beruang. Hal itu mengacu kepada hewan penjaga hutan. Ada juga pendapat lain yang mengartikan Barong berasal dari urat kata baruang. Penggalan ru dan ang kemudian luruh menjadi rong, yang berarti ruang. Hal itu mengacu pada dua ruangan yang menjadi tempat penari Barong, yakni ruang bagian depan dan bagian belakang. Di Bali sendiri tuh Barong itu udah dianggap sebagai hal suci ya. Dan ternyata Barong tuh punya beberapa jenis. Ada Barong cat, ada Barong bangkal, ada Barong macan, ada Barong asu, ada Barong gajah, ada Barong landung, sama ada Barong brutuk. Dan yang terakhir ada Barong nong-nong-kling. Sebenarnya sama aja. Barong tetap dianggap sebagai roh kebijaksanaan kalau buat kepercayaan orang Bali. Hanya saja untuk bentuknya yang berbeda-beda. Kayak Barong cat. Jelmaan Barong cat ini digambarkan bentuknya itu perpaduan antara macan, sapi, singa, sama naga. Barong cat itu barong yang umum ya, yang kita lihat kalau misalnya para homer semua pergi ke Bali, ya kurang lebih gambarannya Barong cat tuh kayak gitu. Ada juga Barong bangkal. Nah, kalau Barong cat kan tadi bentuknya kan gabungan antara macan, singa, sapi, sama naga. Kalau Barong bangkal ini bentuknya seperti babi hutan. Terus ada Barong macan, ya dilihat dari namanya, bentuknya ya kayak macan. Ada Barong asu yang bentuknya kayak seekor anjing. Barong gajah yang bentuknya mirip gajah. Ada juga Barong landung. Nah, Barong landung ini dia punya kisah. Jadi Barong landung itu merupakan bentuk asimilasi budaya Tiongkok
Barong ini terkait erat dengan kisah Jaya Pangus yang memperistri Kang Ciwei, seorang Tiongkok. Versi kisah lain ialah legenda Ratu Gede Mecaling yang menyebarkan wabah penyakit di Nusa Penida. Sebagai penangkal wabah tersebut, seorang pendeta membuat boneka mirip Ratu Gede Mecaling untuk mengusir wabah tersebut. Nah itu. Kalau wujudnya sendiri, Barong Landung ialah manusia berbadan tinggi atau landung. Ada 2 karakternya. Yang pertama laki-laki hitam dengan taring dan seorang perempuan putih dengan mata sipit seperti orang Tionghoa. Terus ada Barong Bruto. Nah, yang ini agak berbeda. Barong Bruto itu khas dari daerah Trunyan. Nah, beda sama barong-barong lainnya, Barong Bruto itu terbuat dari batok kelapa. Sedangkan badannya terbuat dari daun pisang kering atau keras. Itu bentuknya. Terus ada Barong Nonongkling. Nah, Barong Nonongkling itu wujudnya sama sih, jenisnya sama kayak Barong Bruto. Dan bentuknya juga sama kayak, misalnya kalau kalian lihat di pagelaran wayang orang atau wayang topeng, ya sama seperti itu. Oke, itu tadi beberapa info soal makhluk-makhluk gaib yang ada di Indonesia. Beberapa sih. Dan mungkin dari kalian ada yang lebih paham kali ya soal makhluk-makhluk tadi. Dan mungkin juga aku juga banyak kekurangan dari penjelasan segala macam. Mungkin buat kalian yang pengen menambahkan penjelasannya, mungkin ada yang kurang lengkap atau mungkin ada yang salah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu buat episode Homi kali ini. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita pengalaman atau berbagi informasi tentang kisah horor dan misteri, kalian bisa email ke yuda.heryanto22@gmail.com atau bisa kirim DM ke akun yuda_Heri, atau mungkin bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu perjumpaan Homi episode kali ini. Dan